Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Adzabar. Saya di sini dengan 3 digit NIM terakhir 303. Saya di sini akan menjelaskan tentang MFG, yaitu Multiple Feedback Queries. Apa yang dimaksud MFG? Yaitu sebuah metode yang digunakan dalam sistem manajemen antrian untuk mengatur dan mengolah antrian dalam suatu sistem. MFG digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam sistem komunikasi, jaringan, dan manajemen disk pada sistem operasi. Prinsip dasar dari MFG adalah membagi antrian menjadi beberapa bagian atau queue yang masing-masing memiliki tingkat prioritas yang berbeda. Antrian-antrian ini kemudian dikelola secara terpisah dengan kebijakan tertentu yang diterapkan pada masing-masing antrian berdasarkan prioritasnya. Tujuan utama dari MFG adalah untuk meningkatkan kinerja sistem dan memberikan prioritas yang sesuai dengan berbagai jenis layanan atau pengguna. Dengan menggunakan MFG, sistem dapat memberikan respon yang lebih cepat atau waktu akses yang lebih baik untuk tugas-tugas yang dianggap lebih penting. Sementara masih memastikan bahwa tugas-tugas lainnya juga ditangani dengan adil. Implementasi MFG bisa bervariasi tergantung pada aplikasi dan kebutuhan sistem tertentu. Namun, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu membagi antrian menjadi beberapa queue dengan tingkat prioritas yang berbeda dan mengelolanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang MFG, yaitu penjelasan tentang algoritmanya, contoh hitungan dengan angka, tabel, dan gankat, contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma tersebut dengan penjelasannya. Untuk algoritma MFG sendiri, yaitu algoritma Multiple Feedback Queries, adalah algoritma penjadwalan yang mengatur pemrosesan tugas-tugas dalam sistem dengan membagi antrian menjadi beberapa queue dengan tingkat prioritas yang berbeda. Setiap queue mungkin menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda untuk menentukan urutan pemrosesan tugas-tugas di dalamnya. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai algoritma MFG yang digunakan. Yang pertama yaitu inisialisasi queue, yang kedua yaitu penjadwalan tugas, yang ketiga yaitu mekanisme feedback, yang keempat yaitu pemantauan beban kerja. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu inisialisasi queue, yaitu langkah pertama adalah menginisialisasi beberapa queue dengan tingkat prioritas yang berbeda. Misalnya, bisa ada queue dengan prioritas tinggi, menengah, dan rendah. Setiap queue mungkin memiliki aturan atau batasan tertentu, seperti batas waktu tunggu untuk menentukan kapan sebuah tugas harus dipromosikan ke queue dengan prioritas yang lebih tinggi. Dan ini saya terusnya yaitu penjadwalan tugas. Ketika sebuah tugas tiba, algoritma MFG akan memasukkan tugas tersebut ke dalam queue dengan prioritas yang sesuai. Yaitu misalnya tugas-tugas kritis dapat dimasukkan ke queue dengan prioritas tinggi, sedangkan tugas-tugas latar belakang dapat dimasukkan ke queue dengan prioritas rendah. Mekanisme feedback. MFG menggunakan mekanisme feedback untuk mengatur prioritas tugas dalam setiap queue. Mekanisme ini memungkinkan tugas-tugas yang telah menunggu terlalu lama dalam queue dengan prioritas rendah untuk dipromosikan ke queue dengan prioritas yang lebih tinggi setelah melewati batas waktu tertentu. Terus, pemantauan beban kerja. Selama operasi sistem, algoritma MFG dapat
terus memantau beban kerja dan responsivitas sistem. Jika beban kerja meningkat atau menurun, MFQ dapat menyesuaikan prioritas tugas-tugas sesuai dengan kondisi saat itu. Untuk memastikan responsivitas sistem tetap optimal. Terus kita akan menjelaskan penjelasan kedua, yaitu contoh hitungan dengan angka, tabel, dan GANCAT. Contoh sistem MFQ. Misalnya sebuah sistem MFQ memiliki 3 QW. QW A prioritas tinggi, QW B prioritas menengah, dan QW C prioritas rendah. Setiap QW menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda. QW A menggunakan round robin dengan quantum time 3 unit waktu. QW B menggunakan Shorter atau Job Next yang disingkat SJN, dan QWC menggunakan Freecom atau Free Servers yang disingkat FCFS. Tugas yang tiba yaitu tugas A, tugas B, tugas C, tugas D, tugas E, dan tugas F. Waktu yang diperlukan untuk setiap tugas yaitu tugas A 5 unit waktu, tugas B 3 unit waktu, tugas C 4 unit waktu, tugas D 2 unit waktu, tugas E 6 unit waktu, tugas F 4 unit waktu. Untuk tabel penjadwalan seperti ini, yaitu waktu yang dibutuhkan yang diprioritaskan yaitu QWA, ini untuk prioritas rendah, menengah, ini untuk prioritas rendah. Angka dalam kurung menunjukkan sisa waktu perumusan tugas, yaitu ini, yaitu angka yang dalam kurung ini 325, 3333. Ini menunjukkan sisa waktu perumusan tugas. Pada awalnya, tugas A dimasukkan ke kue A karena memiliki prioritas tinggi. Ini tugas A dimasukkan ke kue A karena memiliki prioritas tinggi. Tugas B dan tugas C masuk ke kue B dan kue C. Ini sesuai dengan algoritma SJN atau FCFS. Mekanisme feedback menggunakan tugas E yang sebelumnya berada di kue A untuk turun ke kue C dengan sejumlah waktu tertentu. Oke, lanjut. Ini untuk diagram GAN-nya. Ini untuk tugasnya, ini untuk waktu mulai, ini untuk waktu selesai. Keterangan, diagram GAN menunjukkan waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap tugas. Tugas A diproses terlebih dahulu karena memiliki prioritas tinggi. Setelah tugas A selesai diproses, tugas B dan tugas C diproses secara bergantian berdasarkan waktu pemrosesan terpendek. Tugas E dan tugas F diproses setelah tugas C selesai. Dengan tugas E diproses lebih dulu karena kembali ke kue C setelah melewati batas waktu tertentu. Oke. Ini untuk pembahasan yang ketiga, yaitu contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma tersebut dengan penjelasannya. Salah satu contoh implementasi multiple feedback (WW) atau disingkat dengan MFQ dalam kehidupan nyata adalah pada sistem manajemen lalu lintas jaringan komputer. Dalam hal ini, MFQ digunakan untuk mengatur pemrosesan paket data dalam router atau switch jaringan. Yaitu dalam bab ini kita akan menjelaskan tentang tiga ini, yaitu router jaringan, implementasi algoritma, dan yang ketiga manfaat implementasi MFQ. Yang pertama yaitu router jaringan. Dalam sebuah jaringan komputer, router berperan penting dalam mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Ketika paket data tiba di router, maka harus diproses dan diarahkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan jaringan. Untuk penjelasan kedua yaitu MFQ dapat digunakan dalam router untuk memproses jenis paket data tertentu seperti paket suara atau video yang memerlukan respons cepat daripada paket data reguler.
Oke, ini untuk penjelasan implementasi algoritma. Algoritma penjadwalan dalam setiap QW dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Misalnya, QW dengan prioritas tinggi dapat menggunakan algoritma round robin untuk memastikan pengolahan yang adil. Sementara, QW dengan prioritas rendah mungkin menggunakan algoritma FCFS karena paket-paket dalam QW tersebut tidak kritis. Untuk penjelasan yang kedua yaitu mekanisme feedback dapat digunakan untuk memantau kinerja jaringan dan mengatur prioritas paket-paket berdasarkan kondisi lalu lintas saat itu. Misalnya, jika lalu lintas meningkat, router dapat meningkatkan prioritas paket data yang penting untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu manfaat implementasi MFG. Kualitas layanan yaitu quality of service atau disingkat dengan QoS. Dengan menggunakan MFG, router dapat memberikan kualitas layanan lebih baik dengan memprioritaskan paket data yang penting seperti video konferensi atau panggilan suara. Untuk memastikan respon cepat dan pengalaman pengguna yang baik. Oke, untuk penjelasan kedua yaitu manajemen lalu lintas yang efisien. MFG membantu dalam manajemen lalu lintas jaringan dengan mengatur antrian paket data berdasarkan prioritas sehingga meminimalkan kemacetan dan memastikan penggunaan sumber daya jaringan yang efisien. Oke, ini penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, karena ini penjelasan dasar saja dari MFG, mungkin ya banyak kurangnya. Jika Anda kurang paham, Anda bisa mencari referensi lain karena MFG itu penjelasannya banyak dan banyak sekali yang menjelaskan tentang FFG. Anda bisa cari referensi-referensi lain untuk lebih detailnya. Dikarenakan saya hanya menjelaskan tentang dasar-dasarnya saja dan tidak begitu detail, dan maaf jika banyak kurangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.